Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Pada pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah memberikan kepada kita keinginan untuk duduk menimba ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga dengan penuh harapan yang sangat besar, ini adalah indikasi bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan untuk kita kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jadikan dia mengerti, faham akan agama. Dan duduknya kita di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempelajari agama Allah, seperti yang tadi kita katakan di awal, semoga harapan besar, mudah-mudahan indikasi Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan untuk kita kebaikan. Kepastian tidak ada, karena wahyu telah putus. Ya atau tidak, itu ilmu gaib, dan seluruh ilmu gaib harus pakai dalil. Tidak boleh memastikannya tanpa dalil, karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Maka yang boleh bicara gaib hanya Allah. Kenapa Rasulullah SAW bicara hal yang gaib juga? Karena Allah memberitahu kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam
setelah Rasul SAW tahu dari Allah, Rasul menyampaikannya kepada kita. Tapi bukan karena Rasul tahu yang gaib, karena Rasul diberitahu yang gaib, dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sesuai dengan yang diwahyukan Allah kepada beliau dari perkara-perkara yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Hanya Allah yang tahu yang gaib dan tidak akan memberitahu kepada siapapun perkara gaib kecuali man irtada mir rasul, orang-orang yang Allah ridhoi dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pada dasarnya tidak tahu yang gaib kecuali apa yang diberitahu Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Seperti yang kita katakan tadi, ya atau tidak, itu ilmu gaib, kita tidak tahu. Oleh karena itu yang ada hanyalah harapan. Semoga, mudah-mudahan, kepastian tidak ada. Dan ada hikmah yang sangat panjang di balik semua ini. Bukan ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang hak dan ada yang batil. Dan kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengetahui yang hak. Dan dengan mengetahui yang hak, insya Allah otomatis batil tahu. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Tahu yang batil belum tentu tahu yang hak. Tahu kita bahwa ini batil, namun yang haknya bagaimana belum tentu. Dan menunjukkan kepada arah itu adalah apa yang terjadi kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Rasul sadar, sesadar-sadarnya tahu bahwa apa yang ada pada agama Quraisy dan keyakinan Quraisy dan peribadatan Quraisy batil. Tapi yang benar yang mana? Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu bab-bab keimanan, sampai datangnya wahyu kepada Nabi kita tercinta. Rasul sudah tahu yang batil, ini batil. La ta'uzza, mana, Hubal, Isaf dan Nailah, ini batil. Maka Rasul tidak sedikit pun mengikuti gerakan Quraisy dalam peribadatan kepada berhala. Rasul yakin ini tidak benar. Dan bukan hanya Rasul saja, banyak orang-orang dahulu tak mau mengikuti polanya Quraisy. Namun mereka tidak tahu yang benar yang mana. Sampai Qus bin Sa'idah berkata di masa jahiliyah, belum lagi Nabi diutus Allah, beliau berkata, demi Allah saya yakin Allah punya agama yang Allah ridhoi, yang bukan agama kalian. Di zaman kita sekarang ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak aksi manusia yang kita lihat mencari tahu mana yang salah. Hati-hati, tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah mencari tahu mana yang benar. Kalau kita tahu mana yang benar, otomatis yang salah nampak. Antum tahu mana yang benar? Bagaimana cara sholat yang benar? Sudah tahu bagaimana cara sholat yang benar, otomatis melenceng dari yang benar, salah. Oleh karena itu agama Allah bisa sempurna karena Allah mengajarkan kepada kita mana yang benar dan tidak mengajarkan kepada kita yang mana saja yang salah. Kalau itu yang terjadi, terlalu banyak yang harus kita ketahui, karena yang salah jumlahnya lebih banyak daripada yang benar, jauh lebih banyak daripada yang benar.
Oleh karena itu bahasan agama yang benar, bukan yang salah. Kalau dibahas oleh Allah yang salah, para sahabat akan kebingungan, karena yang salah itu boleh jadi terjadinya 1000 tahun setelah wafatnya Rasul, ya atau tidak? Bisa jadi 1400 tahun baru lahir lagi hal yang salah, hal yang salah, hal yang salah, sementara para sahabat tidak tahu. Tapi dengan mengetahui yang benar dan mengamal yang benar, Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain terhindar dari yang salah, walau mereka tidak tahu aneka ragam kesalahan itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tema yang dimintakan oleh saudara-saudara kita untuk dibahas dari Ikhwan Masjid Al-Barakah tentang penyelewengan dalam akidah. Kita tidak akan berbicara apa saja penyelewengan, tidak akan berbicara itu, karena terlalu banyak yang harus kita bicarakan. Namun ada beberapa poin penting, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di bahagian akhir kita akan berbicara kaedah-kaedah akidah yang benar, dan otomatis dengan mengetahui akidah yang benar apa kaedahnya, insya Allah kita tahu kalau melenceng dari kaedah itu berarti akidahnya terjadi kesalahan, terjadi penyelewengan. Dan kita tidak akan berbicara contoh-contoh yang banyak, tapi contoh-contoh yang ada di zaman kita sekarang, dan itu insya Allah tidak kita perbanyak, karena yang penting adalah mengetahui kebenaran, bukan mengetahui kesalahan. Hati-hati, mengetahui kesalahan dicintai hawa nafsu, beda dengan mengetahui kebenaran. Nafsu tidak mencintainya. Oleh karena itu aksi selalu mencari mana yang salah, mencari mana yang salah, sering dikendarai dan ditunggangi oleh syaitan kepada manusia, karena dia hal yang dicintai hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, agama yang diajarkan Allah kepada kita secara umum terbagi dua, akidah dan amal. Dan akidah lebih penting daripada amal, walau semua agama Allah penting, nggak ada yang tidak penting. Tapi dalam kepentingannya berjenjang dan berderajat. Tak ada agama Allah yang tidak penting. Kalau ada orang mengatakan itu nggak penting, yang penting itu ini, untuk dibahas itu tinggalkan karena nggak penting, dan itu bahagian daripada agama Allah, ini perkataan yang salah. Bagaimana tidak penting? Allah turunkan wahyu, Allah utus malaikat terbaik, dan Allah utus rasul terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik, dan Allah utus malaikat terbaik dan rasul manusia terbaik, dan malaikat yang terbaik untuk bicara agama, untuk menyampaikan agama kepada manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang Allah turunkan dan Allah wahyukan dalam bentuk agama tidak penting? Semuanya penting, akan tetapi tingkatnya berderajat. Tentu sholat wajib lebih penting daripada sholat sunat, dan sunat pun yang muakkad lebih penting daripada yang tidak muakkad, dan begitu seterusnya. Di bab puasa, di bab zakat, di bab infak dan sedekah, di bab yang lainnya. Jadi akidah dan amal adalah dua bahagian agama Allah. Apabila kita mempelajari agama Allah dari awal sampai akhir, terbagi dua, akidah dan amal. Ketahuilah bahwa amal adalah bangunan yang harus dibangun di atas akidah. Pondasi amal itu adalah akidah. Dan amal dalam bentuk bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh kecuali pondasi akidahnya kuat dan kokoh. Oleh karena itu, akidah yang tidak kuat akan membuat amal pun akan berantakan. Oleh karena itu Nabi kita tercinta SAW berdakwah kepada akidah lebih banyak daripada dakwah beliau kepada amal.
dan baca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran lebih banyak bicara akidah dibanding amal. Akidah dalam Al-Quran itu detail, dan amal mayoritasnya global. Aqimus shalah warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib. Ruku dan sujud dan berdiri. Mana i'tidalnya? Mana tasyahudnya? Mana duduk di antara dua sujudnya? Mana ininya? Dilanjutkan oleh Nabi dan diurai oleh Nabi di dalam sunnah. Dan tidak begitu ilmu akidah. Ilmu akidah didetailkan Allah di dalam Al-Quran. Salah dalam berakidah berbahaya, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, dan bisa menyebabkan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Karena salah dalam berakidah. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah? Orang yang secara ilmu akidah salah sehingga terjerumus ke dalam syirik besar. Takkan terjadi syirik besar kecuali melalui akidah yang sudah salah. Apa yang terjadi? Faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tak ada penolong untuk orang-orang zalim. Yang seperti ini kezalimannya, berbuat syirik, syirik besar tentunya, tak ada penolong. Siapa mereka? Orang yang akidahnya salah, terjerumus ke dalam hal yang paling dibenci oleh Allah di permukaan bumi bernama syirik. Kalau kita mengerti akan pentingnya akidah, dan seluruh agama Allah penting, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tidak ada yang tidak, maka di sini kita harus berusaha menjaga akidah kita agar tidak salah. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui mana yang diinginkan Allah Taala untuk kita yakini dengan hati kita. Kalau kita tahu ternyata bab agama itu adalah akidah lebih penting, maka perhatian kita untuk menjaga akidah kita harusnya lebih. Oleh karena itu, nasihat ana kepada kaum muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku, juga nasihat ana kepada diri sendiri, jangan pinjamkan telinga kita untuk kepada siapapun yang bicara ilmu akidah. Artinya jangan dengarkan sembarangan orang bicara ilmu akidah, jangan, hati-hati. Walau secara keyakinan kita yakin kita sudah kokoh, hati-hati, jangan. Apalagi di zaman kita sekarang di mana media sosial begitu mudahnya, begitu banyaknya, begitu gampangnya, begitu ramainya, sehingga dengan mudah akidah-akidah yang batil masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Jangan sembarangan dalam ilmu akidah mendengar dari orang sembarangan yang kita tidak yakin memiliki akidah yang sahihah. Jangan iseng dalam mendengarkan orang bicara akidah, hati-hati. Kata para ulama, innal quluba dha'ifah wa inna syubhata khattafah. Hati ini lemah dan syubhat itu gampang untuk menyambar hati yang lemah dan masuk ke dalamnya. Salah seorang ahli ilmu dalam akidah mengatakan, akidah kalau sudah salah sulit untuk merubahnya. Dan akidah kalau sudah salah sulit untuk merubahnya. Kata beliau, yang paling rumit merubahnya adalah akidah takfir. Akidah gampang mengkafirkan orang. Itu akidah yang paling sulit untuk dibantah. Kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, sulit untuk membantahnya, sulit untuk membersihkannya kembali. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah.
ada satu poin penting sebelum kita masuk kepada kaidah, yang kalau dalam bab ini akidah kita kokoh dan kuat, dan kita memperhatikannya dengan baik, dan kita benar-benar peduli dengannya, insya Allah jauh daripada syirik. Satu akidah, yaitu tidak ada persamaan apapun, sekecil apapun, antara Allah dengan makhluk. Tidak ada persamaan sekecil apapun antara Allah dengan makhluk. Akidah menyamakan Allah dengan makhluk, akidah paling batil, paling rusak, paling hancur, paling berbahaya di permukaan bumi. Wahai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya, dan beriman kepada hari akhir, adanya surga dan neraka, kalau engkau ingin akidahmu benar, jauhkan seluruh yang namanya persamaan antara Allah dengan makhluk. Campakkan di dalam hati, ambil adanya persamaan antara Allah dengan makhluk, ambil dari hati, campakkan. Inilah inti kesyirikan. Inilah inti kesyirikan. Hati engkau meyakini, saudaraku, saudariku, adanya persamaan antara Allah dengan makhluk. Sebagian ahli ilmu yang kita mendengar, ahli ilmu itu berbicara, beliau mengatakan ini akidah paling najis di permukaan bumi, kotoran paling kotor di permukaan bumi. Justru Allah menurunkan Al-Quran untuk menerangkan kepada kita perbedaan yang sangat jelas antara Allah dengan makhluk. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang Allah banyak sekali. Banyak sekali. Setiap lembaran-lembaran Al-Quran, halaman Al-Quran, ada bab itu ya, dibicarakan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang Allah. Semuanya itu tak ada yang sama dengan makhluk. Semuanya itu tak ada yang sama dengan makhluk. Allah hidup, makhluk hidup, tak sama antara Allah dengan makhluk. Allah melihat, makhluk melihat, tidak sama antara Allah dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tak ada yang sama dengan makhluk. Allah ridho, makhluk ridho, tak sama dengan makhluk. Ridhonya Allah beda dengan ridhonya makhluk. Allah memberi rezeki, makhluk juga memberi, beda memberinya makhluk dengan memberinya Allah. Allah mencipta, makhluk mencipta, beda menciptanya makhluk dengan menciptanya Allah. Allah sayang, makhluk sayang, beda antara sayangnya Allah dengan sayangnya makhluk. Wajib. Ketika kita bicara Allah wajib membedakan antara Allah dengan makhluk, menyamakan dalam satu poin saja, terjadi kesyirikan. Oleh karena itu, kenapa kita dilarang bertanya perkara gaib kepada manusia? Karena yang tahu perkara gaib hanya Allah. Dan kita tidak akan bertanya perkara yang gaib kepada seseorang, melainkan kita punya keyakinan dia tahu perkara gaib. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Baik, kita masuk kepada 3 kaidah penting daripada kaidah-kaidah dalam akidah yang benar. Seperti yang tadi kita katakan, walaupun judulnya penyelewengan dalam akidah, yang penting adalah yang benar. Kalau kita tahu yang benar, insya Allah
terlalu banyak yang akan terjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang menyeleweng daripada dan melenceng daripada akidah yang benar. Dan seperti yang kita katakan tadi, yang dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Dan jangan ikuti jalan yang lain, wala tattabi'us subul. Kaidah yang pertama, akidah yang benar hanyalah yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Ini kaidah terpenting. Pertama, akidah sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Para ulama berbicara di dalam kitab-kitab mereka yang sangat banyak, berbicara di dalam muhadarah-mudarah beliau, para ahli ilmu yang sangat banyak, tak ada yang namanya akidah kecuali bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Indikasi akidah yang benar ada ayatnya atau ada hadisnya. Dan tentu hadis yang dimaksud adalah hadis yang sahih, itu jelas. Ketika kita bicara hadis, kita bicara hadis yang sahih. Oleh karena itu, setiap ada yang menyampaikan sesuatu kepada Anda saudaraku berhubungan dengan akidah yang harus Anda yakini, pertanyakan ayatnya ada di mana, hadisnya ada yang mana. Karena akidah wajib diambil daripada dua referensi ini saja, tak boleh yang lain. Tentu apabila kita buka Al-Quran, buka hadis, terlalu banyak. Namun ada di dalam Al-Quran, yakini. Tak ada di dalam Al-Quran, lihat di dalam hadis. Ada juga hadisnya sahih, yakini. Di luar itu tinggalkan. Karena di zaman sekarang ini akidah banyak diambil dari warisan. Warisan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ma min mauludin illa wa yuludu 'alal fitrah. Tak ada seorang manusia dilahirkan kecuali di atas awalnya dia di atas fitrah. Lalu kemudian ayahnya merubah dirinya. Kenapa? Karena ayahnya mewariskan sesuatu kepadanya, mendiktekan sesuatu kepadanya. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah dan ibunya, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, dan yang lainnya. Didiktekan dari kecil, inilah akidah yang benar, inilah akidah kita, inilah akidah kita, sehingga kemudian lahirlah akidah itu, warisan dari ayah dan ibu, warisan dari kakek dan nenek, warisan dari tetua-tetua kampung. Kalau kita tadi tahu bahwa agama yang terpenting adalah akidah, jangan biarkan akidah kita hanya bermodalkan itu. Kita menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita menghargai dan memuliakan kakek dan nenek kita. Kita menghargai dan memuliakan orang-orang tua di kampung kita, terutama ahli ilmunya. Tetapi mereka bukan referensi akidah. Sehingga apa yang disampaikan, yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita dapatkan dari warisan ayah ibu kita, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Benar, alhamdulillah. Lanjutkan. Tapi ketika melanjutkannya bukan karena warisan, tapi karena kita tahu ini adalah bersumberkan daripada Al-Quran, ini bersumberkan daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi sangat-sangat mungkin terjadi setelah 1400 tahun lebih Rasul kita meninggal, ternyata apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita kepada kita salah. Apakah hanya karena murni ayah dan ibu yang menyampaikan lalu kita yakin ini pasti benar? Lihatlah mulai daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa, diskusi mereka dengan umatnya tidak mau menolak, tidak mau menerima kebenaran dan menolak kebenaran karena tak begini kami menemukan ayah dan ibu kami, tak begini kami menemukan tetua-tetua kami. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami temukan ayah ibu kami dalam sebuah keyakinan, kami akan ikuti keyakinan mereka, termasuk Abu Talib. Walaupun hatinya yakin akan kebenaran dakwah Nabi kita tercinta, namun akhir hayatnya dia tetap mengatakan Abu Talib di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Mimpi bukanlah sumber akidah. Zaman sekarang sudah mulai banyak datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Datang kepada saya Rasulullah SAW mengatakan dia adalah Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu, Imam Mahdi. Datang kepada saya Rasulullah SAW mengatakan begini yang benar. Mimpi bukan sumber akidah, termasuk akal. Akal bukan sumber akidah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ada orang yang mengembalikan akidah kepada akal, berbahaya. Dan di zaman kita sekarang ini, yang kata orang zaman ilmu dan teknologi, banyak orang yang mengembalikan akidahnya kepada akalnya. Cocok dengan akal saya, cocok dengan akal saya, berarti ini benar. Tak cocok dengan akal saya berarti salah. Berarti lebih hebat akal Anda daripada Al-Quran dan hadis. Loh kok begini nih bahasannya, nggak cocok dengan akal saya. Kayaknya ada yang salah dalam Al-Quran dan hadis ini. Kenapa kita tidak menuding akal kita, yang kita tuding Al-Quran dan hadis? Kata mereka begini, Allah menciptakan engkau berakal, maka gunakanlah akal untuk memahami kebenaran. Kalimat yang hebat, tapi yang Anda lakukan adalah menggunakan akalmu untuk menolak kebenaran, bukan memahami kebenaran. Kalau untuk memahami kebenaran, alhamdulillah, itulah dia jalan yang benar. Gunakan akal untuk memahami yang benar. Tapi yang terjadi bukan itu. Anda gunakan akal Anda untuk menolak yang benar. Dua hal yang berbeda, memahami yang benar dan menolak yang benar. Yang terjadi menolak yang benar, kalimat yang keluar memahami yang benar. Makhluk Allah menciptakan kita manusia pakai akal, berbeda dengan hewan dan semacamnya. Maka gunakanlah akal itu untuk memahami yang benar. Oke, alhamdulillah, kita setuju. Gunakan akal untuk memahami yang benar. Tapi yang Anda lakukan menolak yang benar. Itu dua hal yang berbeda antara memahami dan menolak. Di antara hal-hal yang sangat banyak terjadi adalah kaum muslimin membuat kaedah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, dan dijadikan kaedah. Setelah itu Al-Quran dan hadis ditimbang pakai kaedah itu. Benar diterima, tidak benar sesuai diterima, tidak sesuai ditolak. Dan para ulama, para ahli ilmu akidah menerangkan ini berulang-ulang, mengingatkan umat, hati-hati. Ada ayatnya, ada hadisnya, baru jadikan akidah dan baru jadikan kaedah akidah. Bukan buat dulu kaedah akidah, setelah itu takar Al-Quran dan hadis pakai kaedah akidah Anda yang Anda telah buat terlebih dahulu. Ini sering kita sampaikan, terutama dalam bab asma wa sifat. Banyak orang yang membuat kaedah dulu. Contoh apa kaedahnya? Allah tidak bertempat.
Itu merupakan akidah penting dalam akidah, kaedah penting dalam akidah. Allah tidak bertempat. Apakah ini ada di dalam Al-Quran? Apakah ini ada di dalam hadis? Kalau iya, datangkan kepada kita satu ayat daripada ayat Al-Quran atau satu hadis daripada hadis Nabi SAW, kaidah ini. Seperti ini Allah mengatakan, Allah tidak bertempat. Tapi begini yang kami pelajari, Allah tidak bertempat, yang bertempat hanya makhluk. Tunggu dulu. Datangkan kepada kita, ini bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya seperti yang Anda katakan dalam akidah ini, sami'na wa ata'na. Tapi ini logika yang benar. Soal logika tunggu dulu. Ini masalah akidah. Sumber dulu yang penting. Ketika akidah ini sudah melekat dan ditanamkan sebagai akidah, kemudian datang firman Allah di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ditolak. Oh, itu nggak benar. Nggak benar ada keyakinan bahwa Allah di atas arsy. Kenapa? Kaidah sudah jelas dalam akidah bahwa akidah Allah tidak bertempat. Yang membuat kaidah itu siapa? Apakah kaidah yang dibuat oleh manusia, saudaraku, dengannya Anda menolak firman Allah di dalam Al-Quran? Bahkan sampai kepada titik menolak bahwa Allah itu punya sifat tinggi. Kalau menolak bahwa Allah di atas arsy, itu baru beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah menolak Allah di atas, maka itu ribuan ayat dan sunnah yang akan dibuang dan dicampakkan, yang bicara tentang ketinggian Allah, dan tinggi itu ulu adalah merupakan sifat dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka apa penyebabnya banyak orang menolak beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran bicara tentang Allah? Karena mereka sudah punya kaedah dulu, kaedah yang dibangun sebelumnya, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Kemudian ayat Allah disensor pakai kaedah itu. Bukankah seharusnya kaedah kita disensor oleh Allah dan oleh Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah barometer kebenaran. Kalau ada kaedah kita yang tak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, campakkan kaedah itu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terima kaedah itu. Yang mana yang petunjuk? Apa yang kita buat sebelumnya, lalu kita menilai Al-Quran dan hadis, ataukah Al-Quran dan hadis untuk menilai apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini? Yang mana yang petunjuk, saudaraku? Kalau petunjuk harus tunduk kepada akidah, kaedah yang Anda buat sebelumnya berarti lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan akidah tidak bersumber dari dzauk. Dzauk itu apa? Hati merasakan sesuatu. Sehingga mereka mengatakan, hatiku, Robku berbicara kepada hatiku. Subhanallah. Antum dari mana? Tahu mana itu dari Allah? Akidah tidak bersumber dari murni guru. Sekali lagi, akidah tidak bersumber dari murni guru. Kenapa saya pasang murni di sini? Karena kita belajar akidah melalui guru. Tetapi guru yang mengajarkan kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang di dalam Sunnah, bukan murni guru. Faham apa maksudnya? Kalau murni guru berbahaya. Dan itu yang ingin ditanamkan oleh mereka-mereka yang ingin muridnya patuh dan taat 100% kepada apa yang mereka katakan. Bahwa ketaatan kepada guru itu adalah hal yang sangat teramat penting di dalam agama mereka. Bahkan sampai mengatakan, jadikan dirimu di depan gurumu bagaikan mayat di depan orang yang memandikannya. Di depan jenazah, bagaikan jenazah dari depan orang yang memandikannya. Apa ini kata gurumu ikuti? Apa kata gurumu ikuti? Apa kata gurumu ikuti? Begitu cara ingin mencapai agama yang benar, ingin mencapai kesolehan tingkat tinggi. Ini batil.
Ini murni kepada guru, referensinya adalah guru, berbahaya. Guru adalah orang yang kita jadikan jembatan untuk memperkenalkan kepada kita yang mana yang ada di dalam Al-Quran dan mana yang ada di dalam Sunnah. Bukan mereka lah referensi. Dan itu akidah Ahlussunnah dari dahulu sampai sekarang, termasuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam madhab. Dan perkataan yang paling masyhur, perkataan Imam Malik, Imam Ahlul Madinah, imamnya kota Madinah, sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta, mengatakan semua manusia perkataannya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali yang ada di dalam kubur tersebut. Ini kubur itu, yaitu Nabi kita tercinta. Nggak ada yang boleh ditolak, semuanya wajib diterima. Tapi manusia semuanya, termasuk seluruh guru-guru yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, boleh diterima pendapatnya, boleh ditolak. Termasuk Abdullah bin Abbas mempraktekkan tidak menerima pendapat dari Umar. Nah, jadi akidah yang sahihah, akidah yang benar, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, adalah akidah yang wajib referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak di zaman kita sekarang orang tidak peduli apakah itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak, dan ini membuat akidah centang perenang semakin lama, semakin centang perenang semakin lama, semakin banyak kesalahan-kesalahan kaum muslim dalam berakidah. Kenapa? Tidak diikat kepada Al-Quran dan hadis, tidak diikat kepada petunjuk yang Allah turunkan ke permukaan bumi, tidak diikat kepada hidayah yang Allah turunkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk manusia. Maka di dalam Al-Quran itulah petunjuk. Dan Allah tabaraka wa taala mengutus Rasul tercinta untuk menerangkan lebih rinci isi petunjuk itu. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Imam Ibnul Qayyim mengatakan seluruh kebenaran ada pada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dan tidak keluar dari itu. Sekecil apapun, sebesar apapun, yang zahir, yang batin, semuanya ada di dalam perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam perbuatan Rasulullah SAW tidak akan keluar dari situ sedikit pun. Kaidah yang kedua. Jadi maaf, sebelum kita masuk kepada kaidah yang kedua, kalau ada orang menyampaikan kepadamu ini adalah begini, ini adalah begini dari suatu keyakinan, tanya mana ayatnya dan mana. Jangan sembarang terima, bahaya. Kesyirikan demi kesyirikan terjadi gara-gara asal terima. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam akidah karena asal terima, terlalu percaya lalu menerima saja apa yang disampaikan, sampai kepada hal-hal yang naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, hal yang jauh sekali daripada kebenaran bisa diyakini orang. Sampai kepada gurunya bisa membuat dia terhalang dari neraka, bisa membuat dia masuk surga. Dia bisa, gurunya bisa gandeng tangannya masuk ke surga. Bisa, kalau dia ingin masuk neraka ditahan oleh gurunya, nggak jadi masuk neraka. Akidah apa ini? Akidah yang terlalu terang benderang akan kesyirikannya dan kebatilannya. Ada yang berkuasa di akhirat selain Allah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wal mulku wal amru yawma idin lillah, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah. Perkara pada hari itu semuanya di tangan Allah, milik Allah, tak ada milik siapapun. Sehingga Rasul tercinta pun mengatakan kepada anaknya Fatimah, mengatakan kepada pamannya, mengatakan kepada bibinya, la ughni anki minallahi syai'a, di akhirat aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua,
apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib mengikuti pemahaman salaful ummah. Sekali lagi, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada di poin yang pertama tadi? Poin yang pertama soal referensi. Alhamdulillah, apabila kita peduli, kita akan menjadikan akidah kita hanya sesuatu yang jelas ada keterangan di dalam Al-Quran dan jelas ada keterangan di dalam Sunnah. Alhamdulillah, referensinya sudah benar. Tapi perlu diketahui bahwa referensi ini butuh pemahaman yang benar. Karena referensi yang benar dengan pemahaman yang salah, hasilnya salah. Referensinya sudah benar, tapi dengan pemahaman yang salah tentang referensi itu, hasil akhirnya salah. Dan di sini tipuan iblis luar biasa halus. Orang mengira dia tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran dan hadisnya sudah benar referensinya, namun yang diselewengkan iblis adalah pemahamannya. Maka di dalam ilmu akidah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib fahamnya. Untuk memahami referensi itu harus dikembalikan kepada pemahaman salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan dua generasi setelahnya yang mengikuti sahabat. Al-Quran penuh dengan hal-hal yang bersifat global, sehingga memiliki aneka ragam, hammalatun lil wujuh, bisa ditafsirkan beraneka ragam, bisa ditafsirkan kepada makna yang berbeda-beda. Maka makna yang benar dari makna yang ada di dalam Al-Quran dan makna yang benar yang ada di dalam hadis adalah makna yang telah diajarkan Rasul kita tercinta kepada murid-muridnya langsung. Siapa mereka? Para sahabat. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk mengikuti imannya para sahabat. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Banyak ayat, namun yang paling tegas di antaranya adalah fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka beriman seperti imannya kalian. Siapa kalian dalam ayat ini? Orang yang Rasul bacakan Al-Quran ini kepada mereka. Kalian. Bayangkan Rasul sedang berbicara dan membacakan ayat itu kepada mereka. Itulah kalian yang ada dalam ayat ini. Siapa mereka? Para sahabat. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Lihat, Allah menyatakan hidayah hanya ada dalam mengikuti akidah para sahabat. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Kenapa? Kalianlah yang dapat hidayah, yang meniru kalian dapat hidayah. Di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang merasa Al-Quran sudah, yang penting Al-Quran ada ayatnya, ada hadisnya, aman. Pemahamannya tidak dibahas lagi. Tuh ada ayatnya kok, itu ada hadisnya, itu ada ayatnya, ada hadisnya dan semacamnya. Fahamkah kita sekarang bahwa aksi pemurtatan sudah memakai ayat-ayat Al-Quran?
Al-Quran dan hadis adalah sumber yang sangat murni. Al-Quran dan hadis yang sahih adalah referensi umat Islam yang sangat murni, sangat hebat, tapi dia memiliki pagar. Jangan mendekat kepada sumber itu kecuali melalui pagar yang benar. Dan pagar ini bernama pemahaman salafus saleh tentang Al-Quran dan hadis. Jadi siapapun yang ingin mengambil referensi yang benar dari sumber yang sangat murni tanpa melalui pagar yang benar ini, melakukan kebatilan. Hati-hati ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat. Oleh karena itu umat harus mempelajari akidah, dan dia yakin bahwa akidah itu bersumber dari pemahaman salafus saleh. Oleh karena itu para ulama benar-benar mereka itu kalau mendapatkan riwayat dari para sahabat atau buku-buku yang di dalamnya penuh dengan riwayat dari akidah para sahabat, mereka bahagia luar biasa. Mereka menyebutnya buku-buku yang ma'thurah dari para sahabat, yang di dalamnya terdapat riwayat begini, akidahnya sahabat meyakini begini, begini perkataan Abu Bakar, begini perkataan Anas bin Malik, begini perkataan Abdullah, begini Abdullah bin Mas'ud, begini perkataan Abdullah bin Abbas, begini perkataan murid-murid mereka. Kenapa? Karena memang pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah adalah yang diajarkan Rasul kita tercinta dan difahami langsung dari Rasul kita tercinta, dan yang memahami langsung dari Rasul kita tercinta adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kaidah ini belum selesai, kita akan lanjutkan bahasannya tambah berikutnya insyaallah taala, namun setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah